Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika Arman menerima telepon dari desanya di Sulawesi Selatan. Suara kakaknya, Rina, terdengar panik di seberang sana. "Arman, kamu harus pulang sekarang. Bapak sekarat. Dia terus menyebut namamu. Rina, kamu tahu aku sudah janji tidak akan kembali ke rumah itu. Sejak kejadian dulu, Arman." Rina memotong dengan suara gemetar. "Ini berbeda. Bapak bilang ada yang harus dia turunkan kepadamu. Sebelum terlambat." Arman merasakan keringat dingin membasahi punggungnya meski AC kamar kosnya menyala penuh. Dia tahu persis apa yang dimaksud Rina. Hal yang selama 15 tahun dia hindari. Hal yang membuatnya kabur dari desa, meninggalkan keluarga, mengganti nomor telepon berkali-kali. "Aku tidak mau menerima warisan itu, Rina. Kamu saja yang, aku perempuan. Kamu tahu warisan itu hanya bisa turun ke anak laki-laki tertua." Rina mulai terisak. "Arman, kumohon. Bapak bilang kalau dia mati tanpa menurunkan ilmunya, semua anak cucu kita akan menanggung akibatnya. Kutukan akan berlipat ganda." Arman menutup mata. Dia ingat pesan kakeknya dulu, sebelum kakek meninggal dengan cara yang mengerikan, tubuhnya mengering seperti mumi dalam semalam, mulut terbuka lebar seolah menjerit, mata melotot penuh teror. "Baik. Aku akan pulang besok pagi." Arman tiba di desa Gantarang, Kabupaten Goa, pada sore hari. Rumah kayu tua keluarga Chandra berdiri di pinggir desa, agak terisolasi dari rumah-rumah lain. Dulu, ketika kakek buyutnya masih hidup, rumah ini adalah tempat yang paling ditakuti sekaligus dicari di seluruh kabupaten. Orang datang dari berbagai daerah untuk meminta bantuan, atau meminta untuk mencelakai seseorang. Rina menyambut di pintu dengan wajah pucat. Adiknya yang biasanya ceria itu kini terlihat 10 tahun lebih tua. "Syukurlah kamu datang," bisik Rina sambil memeluk Arman erat. "Bapak semakin parah." Dia terus mengigau, memanggil nama-nama yang aneh. "Tadi malam, aku dengar suara-suara dari kamarnya. Seperti ada banyak orang berbicara, tapi saat ku cek, hanya ada bapak sendirian." "Di mana ibu?" "Di dapur, memasak air kembang untuk ritual. Dia bilang harus disiapkan sebelum tengah malam." Arman melangkah masuk. Rumah itu tidak berubah. Dinding kayu gelap penuh ukiran kuno, aroma kemenyan yang tidak pernah hilang, dan foto-foto leluhur yang terpajang di ruang tamu. Matanya tertuju pada foto kakek buyutnya, Haji Saleh Chandra, yang berdiri dengan jubah hitam, tatapan mata tajam menusuk. "Jadi kamu pulang juga?" Arman menoleh. Ibunya, Kartini, berdiri di ambang pintu dapur. Wanita berusia 60 tahun itu terlihat jauh lebih tua, wajahnya keriput dan mata cekung. "Ibu. Jangan panggil aku ibu kalau kamu masih berpikir untuk menolak warisan ini," kata Kartini dingin. "Kamu tahu apa yang terjadi pada pamanmu yang menolak?" Arman terdiam. Dia ingat. Paman Ahmad, adik bapaknya, yang menolak menerima ilmu hitam keluarga. 3 bulan kemudian, paman ditemukan gantung diri di kamarnya. Tapi yang mengerikan adalah, saksi mata mengatakan tali itu tidak diikatkan oleh tangan paman sendiri. Tali itu melilit lehernya sendiri, bergerak seperti ular. "Bapak ada di kamar belakang," kata Kartini. "Dia menunggumu. Waktu sudah hampir habis." Kamar ayahnya gelap, hanya diterangi sebatang lilin besar di sudut ruangan. Asap kemenyan mengepul tebal. Di ranjang kayu tua, tubuh kurus ayahnya terbaring lemah. Hasan Chandra, yang dulu dikenal sebagai dukun paling sakti di Sulawesi Selatan, kini hanya tulang terbungkus kulit. "Arman, kau datang?" Suara ayahnya serak, nyaris tidak terdengar. Arman mendekat dengan ragu. "Bapak."
Duduk di sini. Hasan menepuk tepi ranjang. Waktuku tidak banyak, Arman duduk. Dia bisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar melingkupi ruangan. Seperti ada kehadiran lain di sana. Arman, kau harus mendengarkan baik-baik, kata Hasan, matanya berkaca-kaca. Ilmu yang kita miliki ini bukan pilihan. Ini adalah kutukan sekaligus takdir keluarga kita. Dimulai dari kakek buyutmu, Haji Saleh, yang mendapatkannya dari gurunya di pedalaman Kalimantan. Tapi kenapa harus aku, Pak? Kenapa tidak biarkan saja ilmu ini hilang? Hasan tertawa pahit, yang berubah menjadi batu keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kau pikir itu mudah? Ilmu ini hidup, Arman. Dia punya kehendak sendiri. Dia punya penunggu. Roh-roh yang terikat dengan ilmu ini akan menuntut. Jika tidak ada yang meneruskan, mereka akan mengambil seluruh keturunan kita sebagai gantinya. Roh-roh? Maksud Bapak apa? Kau akan tahu nanti, Hasan menarik napas berat. Kakek buyutmu dulu membuat perjanjian dengan makhluk halus yang sangat kuat. Dia diberi ilmu untuk mengendalikan Doti, ilmu santet paling mengerikan dari Sulawesi. Tapi sebagai gantinya, setiap generasi harus ada yang meneruskan. Jika tidak, Hasan tiba-tiba meraih tangan Arman dengan kekuatan mengejutkan. Kau lihat apa yang terjadi pada tubuhku? Ini bukan sakit biasa. Ini adalah hukuman karena aku mencoba melawan. Aku mencoba tidak menurunkan ilmu ini kepadamu. Aku ingin memutus rantai kutukan ini. Tapi mereka datang setiap malam. Menyiksaku. Mengisap nyawaku pelan-pelan. Siapa mereka, Pak? Para penghuni gelap. Roh-roh yang terikat dengan ilmu Doti keluarga kita. Ada 7 roh utama, dipimpin oleh yang paling tua, Pangeran Gelap, yang konon adalah jin muslim yang ditipu oleh kakek buyutmu. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan aku harus melayani mereka? Tidak melayani, koreksi Hasan. Mengendalikan. Itulah rahasia ilmu kita. Tapi kontrol itu rapuh, Arman. Sangat rapuh. Satu kesalahan, dan mereka akan berbalik menguasaimu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu Kartini masuk membawa nampan berisi mangkuk berisi air kembang 7 rupa, sebilah keris tua, dan sebuah buku lusuh terbungkus kain hitam. Sudah waktunya, kata Kartini. Bulan akan tepat di atas rumah ini dalam 10 menit. Ritual harus dimulai sebelum lewat tengah malam. Ibu, tunggu dulu, protes Arman. Tidak ada lagi waktu untuk ragu, bentak Kartini. Untuk pertama kalinya, Arman melihat ketakutan nyata di mata ibunya. Kau pikir aku mau ini terjadi pada anakku? Tapi kalau kau tidak menerima warisan ini malam ini, kita semua akan mati dengan cara yang sama seperti pamanmu. Bahkan lebih buruk. Dengarkan ibumu, kata Hasan lemah. Arman, aku sudah menanggung beban ini selama 40 tahun. Setiap hari, aku hidup dengan ketakutan. Takut kehilangan kendali. Takut para roh itu akan mengambil alih. Tapi aku bertahan, karena aku tidak mau kau dan Rina menanggung akibatnya. Sekarang, aku sudah tidak kuat lagi. Jika aku mati tanpa menurunkan ilmu ini, Hasan meraih tangan Arman lebih erat, tatapannya menusuk. Mereka akan datang untuk Rina. Untuk anak-anaknya nanti. Untuk semua keturunan kita. Dan percayalah, apa yang mereka lakukan akan jauh lebih buruk dari apa yang kau bayangkan. Arman akhirnya mengangguk lemah. Kartini segera mulai menyiapkan ritual. Dia melukis lingkaran di lantai kayu dengan arang, kemudian menuliskan huruf Arab yang tidak Arman kenali di sekeliling lingkaran. Ini adalah huruf hijaiyah kuno, jelas Kartini. Diajarkan oleh guru kakek buyutmu dari Kalimantan. Huruf ini bukan untuk doa. Ini untuk memanggil. Memanggil siapa? Para penghuni gelap. Mereka harus hadir saat pewarisan. Mereka harus tahu siapa tuan baru mereka. Rina masuk membawa 7 batang lilin hitam. Ini lilin terakhir yang dibuat kakek dulu, kata Rina. Bapak bilang harus digunakan untuk ritual ini. Lilin-lilin hitam itu ditata di 7 titik di sekeliling lingkaran. Kartini menyalakan satu persatu dengan doa-doa dalam bahasa yang Arman tidak mengerti.
bahasa Bugis kuno bercampur mantra Arab yang terdengar kelam. Arman, masuk ke dalam lingkaran, perintah Hasan. Bawa keris itu. Arman mengambil keris tua itu. Pegangan gagang keris terasa dingin luar biasa, seolah menyimpan energi yang tidak natural. Ukiran di bilahnya berkelap-kelip dalam cahaya lilin, membentuk pola yang menyakitkan untuk dipandang. Keris itu bernama naga siluman, kata Hasan. Dibuat oleh Empu Sakti dari Jawa pada abad ke-17. Keris ini adalah kunci untuk mengontrol para roh. Tanpa keris ini, kau tidak bisa mengendalikan mereka. Arman masuk ke dalam lingkaran. Udara di dalam lingkaran terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seperti masuk ke dalam ruang lain. Sekarang, letakkan tanganmu di dadaku, kata Hasan. Arman meletakkan tangan kanannya di dada ayahnya yang kurus. Dia bisa merasakan degup jantung yang lemah dan tidak teratur. Bapak akan memindahkan ilmu itu kepadamu, kata Kartini dari luar lingkaran. Prosesnya akan menyakitkan. Untuk kalian berdua. Tapi kau tidak boleh melepaskan tanganmu, apapun yang terjadi. Mengerti? Arman mengangguk. Meski ketakutan mencengkeram jantungnya, Hasan mulai membaca mantra. Suaranya berubah, menjadi lebih dalam, bergaung, seolah ada beberapa suara berbicara bersamaan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya asing dan menakutkan. Ruangan mulai bergetar, 7 lilin hitam tiba-tiba menyala lebih terang. Apinya berubah warna menjadi hijau kebiruan. Ya Allah, sudah dimulai, bisik Rina ketakutan. Arman merasakan panas luar biasa menjalar dari telapak tangannya. Tapi bukan panas biasa, ini terasa seperti ada sesuatu yang hidup, merayap masuk ke dalam tubuhnya melalui tangannya. Tahan, Arman. Jangan lepas, teriak Kartini. Hasan es tubuh mulai kejang. Matanya terbuka lebar, tapi yang terlihat bukan mata ayahnya. Kedua bola matanya berubah putih sepenuhnya, tanpa pupil. Mulutnya terus bergerak membaca mantra, tapi suaranya semakin terdistorsi. Arman merasakan sesuatu masuk ke dalam benaknya. Visi-visi mulai berkedip di matanya. Dia melihat kakek buyutnya, Haji Saleh, berdiri di tengah hutan Kalimantan, menghadap sebuah gua gelap. Di depan gua itu, 7 sosok berpakaian hitam berdiri membentuk lingkaran. Kakek buyutnya berlutut, mengucapkan sumpah dengan darahnya sendiri. Dia melihat kakeknya melakukan ritual doti untuk pertama kalinya. Korbannya adalah seorang lelaki yang telah mengkhianati keluarga mereka. Lelaki itu berteriak kesakitan, tubuhnya tiba-tiba mengembang, perutnya membesar dengan tidak wajar, kemudian meledak. Dia melihat ayahnya, masih muda, menangis setelah menerima warisan yang sama. Kakeknya terbaring dengan tubuh mengering, persis seperti kondisi ayahnya sekarang. Arg! Arman berteriak. Rasa sakit menusuk kepalanya seperti ribuan jarum. Tapi dia tidak melepaskan tangannya. Dia tidak bisa, sesuatu sedang masuk ke dalam dirinya. Bukan hanya pengetahuan. Ada kehadiran. Kesadaran-kesadaran lain yang mulai bersemayam di sudut benaknya. Tiba-tiba, Arman mendengar suara-suara. 7 suara berbeda, berbisik bersamaan. Tuan baru. Kami menyambut Tuan baru, darah Chandra. Ikatan lanjut. Perjanjian terus, kau milik kami sekarang. Seperti ayahmu. Seperti kakekmu? Tidak, teriak Arman. Aku tidak mau. Tapi sudah terlambat. Energi mengalir deras dari tubuh Hasan ke tubuh Arman. Buku-buku pengetahuan hitam, ritual-ritual terkutuk, cara-cara memanggil dan mengendalikan roh jahat, semuanya mengalir masuk, menyatu dengan ingatannya. Hasan es tubuh tiba-tiba berhenti bergetar. Napasnya tercekat. Bapak, teriak Rina, tapi Hasan tersenyum lemah. Tatapannya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terlihat damai. Akhirnya bebas. Bisiknya. Arman, maafkan. Bapak, dengan hembusan napas terakhir, tubuh Hasan Chandra jatuh kembali ke ranjang. Matanya terbuka, tapi sudah tidak ada kehidupan di sana. Arman merasakan gelombang energi terakhir menyambar tubuhnya. Dia terhuyung mundur, keluar dari lingkaran. Pandangannya kabur. Dia bisa mendengar Rina dan ibunya menangis, tapi suara-suara itu terdengar jauh. Yang lebih dekat adalah suara-suara lain. 7 suara yang kini hidup di dalam kepalanya. Selamat datang, Tuan Muda. Perjanjian telah disempurnakan. Kini kau adalah kami. Dan kami adalah kau. Arman kehilangan kesadaran. Arman terbangun 3 hari kemudian.
Pemakaman ayahnya sudah selesai. Dia terbangun di kamar yang sama tempat ayahnya meninggal, dengan Rina duduk di sampingnya. Akhirnya kau bangun, kata Rina lega. Dokter bilang kau hanya kelelahan, tapi aku tahu ada yang berbeda. Arman bangkit duduk. Kepalanya berdenyut, tapi bukan sakit kepala biasa. Dia merasakan kehadiran. 7 kehadiran berbeda di sudut-sudut benaknya, seperti 7 kamar yang pintunya sedikit terbuka, siap dibuka kapan saja. Rina, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Bapak meninggal. Tepat saat kau kehilangan kesadaran. Ibu bilang itu pertanda ritual berhasil. Rina menunduk. Arman, apa yang kau rasakan? Aku tidak tahu. Seperti ada yang berbeda dalam diriku. Aku bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang kelam. Sesuatu yang hidup. Pintu terbuka. Kartini masuk dengan wajah serius. Kau sudah bangun. Bagus. Kita harus mulai pelatihanmu hari ini. Pelatihan? Tanya Arman bingung. Kau pikir hanya menerima ilmu sudah cukup? Kartini duduk di kursi tua. Arman, ilmu doti yang kini kau miliki itu sangat berbahaya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi terutama untuk dirimu sendiri. Para roh yang sekarang terikat padamu itu bukan budak. Mereka adalah mitra yang tidak terpercaya. Jika kau tidak bisa mengendalikan mereka, mereka akan mengendalikanmu. Lalu bagaimana cara mengendalikan mereka? Kartini berdiri dan mengambil buku lusuh yang terbungkus kain hitam, buku yang sama yang digunakan saat ritual. Ini adalah kitab gelap kakek buyutmu. Di dalamnya ada semua pengetahuan yang kau perlukan. Nama-nama 7 roh itu, kelemahan mereka, cara memanggil mereka, dan, yang paling penting, cara mengikat mereka agar tidak lepas kontrol. Kartini membuka buku itu. Halaman-halamannya menguning dan rapuh, ditulis dengan tinta hitam dalam bahasa Bugis kuno dan Arab. 7 roh yang terikat dengan keluarga kita memiliki hierarki. Yang paling lemah adalah roh bayang-bayang, yang paling kuat adalah pangeran gelap. Kau harus mulai dari yang paling lemah dulu. Belajar memanggil, mengendalikan, dan mengusir mereka. Kalau aku tidak mau? Tanya Arman. Kalau aku memutuskan untuk tidak pernah menggunakan ilmu ini? Wajah Kartini mengeras. Kau tidak bisa. Roh-roh itu sekarang hidup di dalam dirimu. Mereka butuh makan, Arman. Mereka butuh energi. Energi negatif dari penderitaan manusia. Jika kau tidak memberi mereka makan dengan menggunakan ilmu itu untuk menyakiti orang lain, mereka akan makan darimu. Dari keluargamu. Apa maksudnya? Mereka akan mengambil energi dari orang-orang terdekatmu. Rina, anak-anaknya nanti, bahkan aku. Kami semua akan perlahan-lahan merana, sakit tanpa sebab, dan akhirnya mati dengan cara yang menyakitkan. Arman merasakan darahnya membeku. Jadi aku harus menyakiti orang lain agar keluargaku selamat? Selamat datang di kutukan keluarga Chandra, kata Kartini pahit. Kakek buyutmu mengutuk kita semua ketika dia membuat perjanjian itu. Dan sekarang, tidak ada jalan keluar. Malam itu, Kartini membawa Arman ke sebuah gubuk tua di belakang rumah. Gubuk itu dulunya tempat kakeknya melakukan ritual-ritual rahasianya. Ini akan menjadi tempat latihanmu, kata Kartini sambil menyalakan lampu minyak. Cahaya redup mengungkapkan ruangan kecil dengan lantai tanah. Di dinding tergantung berbagai jimat, keris-keris tua, dan gambar-gambar simbol yang membuat Arman tidak nyaman. Pelajaran pertama, mengenali para roh. Kartini menyuruh Arman duduk bersila di tengah lingkaran yang sudah dilukis permanen di lantai. Tutup matamu. Fokus ke dalam dirimu. Rasakan kehadiran mereka. Arman menutup mata dengan ragu. Dia mencoba merasakan apa yang ibunya maksud. Perlahan, dia bisa merasakan mereka. 7 kehadiran yang berbeda, masing-masing dengan energi yang unik. Yang pertama terasa dingin dan licin, seperti berada di dasar danau gelap. Yang kedua terasa panas dan gelisah, seperti api yang ingin meledak. Yang ketiga terasa berat, seperti batu raksasa yang menekan. Yang keempat terasa tajam, seperti pisau yang menunggu untuk menusuk. Yang kelima terasa lengket, seperti jaring laba-laba yang menempel. Yang keenam terasa kosong, seperti kehampaan yang mengisap segalanya. Yang ketujuh terasa seperti kegelapan absolut. Sesuatu yang tua, kuat,
dan sangat marah. Kau merasakan mereka? Tanya Kartini. Arman mengangguk, keringat dingin membasahi dahinya. Yang terakhir, dia sangat menakutkan, itu pangeran gelap. Jangan coba-coba berkomunikasi dengannya sekarang. Kau belum siap. Kita akan mulai dari roh bayang-bayang, yang pertama, yang dingin. Kartini membuka kitab gelap dan mulai membaca instruksi. Untuk memanggil roh bayang-bayang, kau harus membaca mantra pemanggilan. Tapi ingat, setiap kali kau memanggil mereka, kau harus memberi mereka sesuatu. Persembahan. Persembahan apa? Darahmu sendiri. Kartini memberikan pisau kecil kepada Arman. Iris telapak tanganmu. Tidak perlu dalam, cukup sampai berdarah. Teteskan 7 tetes darah ke dalam mangkuk ini. Arman mengambil pisau dengan tangan gemetar. Ini gila. Semua ini gila. Tapi dia ingat peringatan ibunya. Jika dia tidak melakukan ini, roh-roh itu akan mengambil keluarganya. Dia mengiris telapak tangannya. Darah merah segar menetes ke mangkuk tembaga yang disodorkan ibunya. 1 tetes. 2 tetes. 3 tetes, Arman merasakan sensasi aneh. Seolah ada sesuatu yang bangun dalam dirinya. 7 kehadiran itu tiba-tiba menjadi lebih jelas, lebih dekat 7 tetes. Kartini mengambil mangkuk itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Sekarang, baca mantra ini. Arman membaca mantra dalam bahasa Bugis kuno yang tertulis di buku. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Tapi anehnya, seolah ada bagian dalam dirinya yang mengenal kata-kata itu. Udara di gubuk tiba-tiba menjadi sangat dingin. Napas mereka membentuk kabut putih. Lampu minyak berkedip, dan kemudian, Arman melihatnya. Sebuah sosok bayangan mulai terbentuk di depannya. Sosok itu tidak punya wujud yang jelas, hanya siluet hitam yang bergetar, seperti bayangan yang terpisah dari tubuhnya. Roh bayang-bayang? Tanya Arman takut. Sosok itu mengangguk perlahan. Tidak ada mulut, tapi Arman mendengar suara yang berbisik langsung di benaknya. Tuan memanggil. Hamba datang. Apa perintah Tuan? Arman menatap ibunya, tidak tahu harus berbuat apa. Kau harus memberinya perintah sederhana, kata Kartini. Untuk latihan pertama, suruh dia menunjukkan kemampuannya. Tapi jangan perintah yang berbahaya. Belum. Arman menelan ludah. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Roh bayang-bayang bergerak. Sosok bayangan itu tiba-tiba memanjang, menjalar ke dinding gubuk. Bayangan itu bergerak sendiri, terpisah dari sumber cahaya, membentuk pola-pola aneh, wajah-wajah menjerit, tangan-tangan yang mencakar, bentuk-bentuk mengerikan yang membuat Arman ingin muntah. Cukup, teriak Arman. Bayangan itu berhenti bergerak dan kembali ke bentuk sosok di depan Arman. Apakah Tuan puas? Hamba bisa lebih. Hamba bisa masuk ke bayangan target. Hamba bisa membuat target tidak bisa melepaskan diri dari bayangannya sendiri. Hamba bisa membuat bayangan membunuh pemiliknya. Itu mengerikan, bisik Arman. Itulah ilmu Doti, kata Kartini datar. Dan itu baru yang paling lemah dari 7 roh. Bayangkan apa yang bisa dilakukan yang lainnya. Seminggu berlalu. Arman menghabiskan setiap malam berlatih dengan ibunya. Dia belajar memanggil dan mengendalikan 3 roh pertama. Roh bayang-bayang, roh api neraka, dan roh batu kubur. Setiap latihan membuat tubuhnya lelah dan jiwanya terasa ternoda. Suatu sore, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Rina membuka pintu dan mendapati seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah dan mata sembab. Permisi, saya dengar di rumah ini ada yang bisa membantu masalah saya. Kartini keluar dari dapur. Mata tuanya menyipit melihat tamu itu. Masuk. Wanita itu masuk dengan ragu-ragu. Dia memperkenalkan diri sebagai Bu Siti, dari desa sebelah. Saya putus asa, kata Bu Siti sambil menangis. Suami saya selingkuh dengan wanita muda. Dia mau ninggalin saya dan 2 anak saya. Padahal kami sudah menikah 20 tahun. Saya sudah coba bicarakan baik-baik, tapi dia sudah buta. Wanita itu pakai pesugihan, saya yakin. Dan apa yang ibu mau kami lakukan? Tanya Kartini. Saya mau wanita itu pergi dari hidup suami saya. Saya mau dia tersiksa karena sudah merusak keluarga saya. Saya mau dia merasakan sakit yang saya rasakan.
Kartini menatap Arman yang berdiri di sudut ruangan. Arman, ini adalah kesempatanmu untuk praktik pertama. Ibu, tidak, Arman. Kartini menghampiri dan berbisik keras. Roh-roh itu sudah mulai gelisah. Sudah seminggu mereka tidak diberi makan. Aku bisa merasakan mereka mulai mencari energi dari kita. Tadi malam, Rina mimpi buruk sampai demam. Itu tanda mereka sudah mulai makan dari keluarga kita. Kau harus melakukan ini. Sekarang. Arman menatap Bu Siti yang masih menangis. Wanita itu terlihat begitu menderita, begitu putus asa. Tapi menyiksa orang lain, wanita itu perusak rumah tangga, kata Kartini dingin. Dia pantas mendapat balasan. Dan Bu Siti ini adalah orang yang sudah putus asa. Dia datang ke sini mencari pertolongan. Ini rezeki kita, Arman. Sekaligus makanan untuk para roh. Arman akhirnya mengangguk lemah. Baik. Bu Siti segera berdiri, matanya berbinar harap. Jadi Anda bisa bantu saya? Kami bisa, kata Kartini. Tapi ada harganya. Anda harus membayar 20 juta rupiah. 10 juta sekarang, 10 juta lagi setelah hasil terlihat. Bu Siti memucat. Tapi itu uang yang, itu harga untuk ilmu doti, potong Kartini. Kalau ibu tidak sanggup, kami tidak bisa bantu. Bu Siti terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Baik. Saya akan bayar. Asal wanita itu tersiksa. Malam itu, di gubuk belakang rumah, Arman melakukan ritual doti untuk pertama kalinya. Bu Siti sudah pulang setelah meninggalkan foto wanita selingkuhan suaminya. Wulan, gadis berusia 25 tahun dengan wajah cantik dan senyum ceria. Menatap foto itu, Arman merasakan penyesalan. Gadis ini tidak tahu apa yang akan menimpanya. Jangan ragu, kata Kartini. Wanita itu sudah memilih jalannya. Dia merusak rumah tangga orang. Karma akan menghampirinya, dengan atau tanpa kita. Kita hanya mempercepat prosesnya. Arman meletakkan foto Wulan di tengah lingkaran. Di sekeliling foto, dia meletakkan 7 jarum besar, persis seperti yang diajarkan ibunya. Sekarang, panggil roh bayang-bayang. Perintahkan dia untuk masuk ke dalam bayangan wanita ini. Suruh dia membuat wanita ini tidak bisa lepas dari bayangannya. Setiap kali dia melihat bayangannya sendiri, dia akan melihat sesuatu yang mengerikan. Perlahan-lahan, dia akan kehilangan kewarasan. Arman mengambil napas dalam. Tangannya gemetar saat mengambil pisau kecil, 7 tetes darah. 7 mantra. 7 jarum yang ditusukkan ke 7 titik di foto wanita itu. Roh bayang-bayang muncul, sosok bayangan yang kini terasa familiar bagi Arman. Tuan memanggil. Hamba siap melaksanakan perintah. Masuklah ke dalam bayangan wanita bernama Wulan ini, kata Arman, suaranya bergetar. Buat dia melihat hal-hal mengerikan setiap kali dia melihat bayangannya. Hamba mengerti. Tapi Tuan harus tahu, sekali hamba masuk, hamba akan di sana minimal selama 1 bulan waktu manusia. Hamba akan makan dari ketakutannya. Dia akan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Apa Tuan yakin? Arman menatap foto itu lagi. Gadis muda dengan senyum ceria yang tidak tahu takdirnya sudah diubah malam ini. Ya. Lakukan. Roh bayang-bayang tersenyum, sesuatu yang mengerikan untuk dilihat dari sosok tanpa wajah. Perintah diterima. Sosok bayangan itu merayap ke foto, menyerap ke dalam gambar. Foto itu tiba-tiba terbakar dengan api hijau, tapi tidak menjadi abu. Setelah api padam, foto itu utuh, tapi ada yang berbeda. Bayangan di foto itu sekarang terlihat salah. Seperti bayangan itu tidak cocok dengan postur tubuh di foto. Selesai, kata Kartini. Sekarang kita tunggu hasilnya. 3 hari kemudian, Bu Siti datang lagi. Wajahnya pucat, tapi ada kepuasan gelap di matanya. Berhasil, katanya. Wulan mulai bertingkah aneh. Dia bilang bayangannya bergerak sendiri. Dia ketakutan, tidak berani keluar rumah. Suami saya mulai menjauh darinya, bilang dia gila. Bagus, kata Kartini sambil menerima amplop berisi 10 juta sisanya, tapi bagi Arman, tidak ada yang bagus dari ini. Setiap malam sejak ritual itu, dia bermimpi tentang Wulan.
Mimpi di mana gadis itu berteriak ketakutan, menatap bayangannya sendiri yang berubah menjadi monster. Seminggu kemudian, kabar datang. Wulan bunuh diri. Dia melompat dari lantai 5 apartemennya, surat yang ditinggalkannya cuma berisi satu kalimat, bayangan itu tidak mau meninggalkan aku. Aku tidak tahan lagi. Arman hancur mendengar berita itu. Dia mengurung diri di kamar, menangis tanpa henti. Kartini mengetuk pintu kamarnya. Arman, buka pintunya. Aku membunuhnya, Bu, teriak Arman dari dalam. Aku membunuh gadis yang bahkan tidak kukenal. Dia bunuh diri sendiri, kata Kartini dingin. Dan dia pantas mendapatnya. Dia perusak rumah tangga. Tidak ada yang pantas mati seperti itu. Pintu terbuka. Kartini masuk dan menatap anaknya dengan mata keras. Dengar baik-baik, Arman. Kau harus menerima kenyataan. Ini adalah hidupmu sekarang. Ini adalah kutukan keluarga kita. Setiap bulan, mungkin lebih sering, akan ada orang yang datang meminta bantuan kita. Dan kita harus memenuhinya. Bukan karena kita mau, tapi karena kita harus. Para roh itu perlu makan. Kalau tidak, mereka akan makan dari kita. Lalu kita harus membunuh berapa orang lagi? 10? 20? 100? Sebanyak yang diperlukan untuk menjaga keluarga kita tetap hidup. Kartini mendekat. Kau pikir ayahmu senang melakukan ini? Kau pikir kakekmu senang? Kau pikir aku senang melihat anakku harus menanggung beban ini? Tapi tidak ada pilihan lain, Arman. Perjanjian sudah dibuat kakek buyutmu 100 tahun yang lalu. Dan kita semua terikat padanya. Bulan-bulan berlalu. Arman melakukan ritual demi ritual. Setiap klien baru membawa permintaan yang lebih gelap. Ada seorang pengusaha yang mau pesaingnya bangkrut dan mati. Arman melepaskan roh api neraka, yang membakar gudang pesaing itu beserta orang-orangnya yang sedang bekerja lembur. 5 orang mati terbakar. Ada seorang wanita muda yang mau mertuanya mati karena selalu menyiksanya. Arman mengirim roh batu kubur, yang membuat wanita tua itu merasa semakin berat tubuhnya setiap hari. Sampai tulang-tulangnya patah karena tidak sanggup menahan beban yang tidak terlihat. Ada seorang guru yang mau muridnya yang nakal mendapat pelajaran. Arman tidak tahu persis apa yang dilakukan roh cengkeraman laba-laba, yang kelima. Yang dia tahu, anak SMA itu ditemukan mati di kamarnya. Tubuhnya terbungkus jaring-jaring aneh yang tidak bisa dijelaskan dokter. Setiap korban, Arman coba rasionalkan. Mereka orang jahat. Mereka pantas mendapat balasan. Ini karma. Tapi di malam hari, wajah-wajah korban itu menghantuinya. Teriakan mereka bergema di mimpinya yang lebih buruk. Arman mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih dingin, lebih tidak peduli. Rasa bersalah yang dulu membuatnya menangis berhari-hari kini hanya menjadi perasaan tidak nyaman yang bisa dia abaikan. Kau menjadi seperti ayahmu, kata Rina suatu malam. Adiknya itu menatap Arman dengan takut dan sedih. Dulu kau baik, hangat. Sekarang aku melihat kekosongan di matamu, Arman. Ini yang harus kulakukan untuk melindungimu, jawab Arman datar. Tapi dengan harga apa? Kemanusiaanmu? Arman tidak menjawab. Karena dia tahu jawabannya adalah ya. Suatu malam, 6 bulan setelah menerima warisan, Arman terbangun dengan sensasi aneh. Kamarnya gelap, tapi dia bisa merasakan kehadiran yang kuat. Akhirnya kau sendirian, anak Chandra. Suara itu dalam, bergema, memenuhi seluruh ruangan dan kepala Arman sekaligus. Ini bukan suara roh bayang-bayang atau yang lainnya yang sudah dia kenal, ini suara yang ketujuh. Yang terkuat. Pangeran gelap, bisik Arman di sudut kamarnya, kegelapan mengental, membentuk sosok. Berbeda dengan roh-roh lainnya, Pangeran gelap memiliki wujud yang lebih jelas, sosok tinggi besar dengan jubah hitam berkilau, mata merah menyala, dan aura yang membuat Arman sulit bernapas. Aku terkesan. 6 bulan, dan kau sudah menguasai 6 dari 7 kami. Kau lebih cepat dari ayahmu. Lebih cepat dari kakekmu. Apa maumu? Pangeran gelap tertawa, suara yang membuat jendela bergetar. Langsung ke intinya. Aku suka itu. Aku mau berbicara denganmu tentang perjanjian. Aku sudah menjalankan perjanjian. Aku memberi kalian makan. Aku melakukan ritual-ritual itu.
Ya, dan aku hargai itu. Tapi kau tahu apa yang tidak pernah diberitahu ayahmu? Atau kakekmu? Pangeran Gelap mendekat. Perjanjian ini bisa diputus. Hati Arman berdebar. Apa? Bagaimana caranya? Ada satu cara untuk membebaskan keluargamu dari kutukan ini. Tapi harganya sangat mahal. Katakan, apapun, aku akan melakukannya. Pangeran Gelap tersenyum, pemandangan yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dilihat Arman. Kau harus mengorbankan satu jiwa yang tidak berdosa. Seorang keluarga terdekatmu. Seorang yang tidak pernah berbuat dosa besar. Dan pengorbanan itu harus dilakukan olehmu sendiri, dengan tanganmu sendiri, dalam ritual khusus. Arman merasakan darahnya membeku. Kau mau aku membunuh keluargaku sendiri? Bukan hanya membunuh. Mengorbankan. Ada perbedaan. Jiwa yang dikorbankan akan menggantikan posisimu. Dia akan menjadi tuan kami, dan kau akan bebas. Perjanjian akan terus, tapi tidak lagi terikat pada garis keturunan Chandra. Setelah itu, anak cucumu akan bebas. Tidak. Aku tidak akan pernah. Pikirkan baik-baik, Arman Chandra. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? 1 tahun? 2 tahun? 10 tahun? Suatu hari nanti, kau akan kehilangan kendali. Aku melihatnya terjadi berulang kali. Dan ketika itu terjadi, kau akan menjadi monster yang jauh lebih buruk dari semua korbanmu. Kau akan membunuh, bukan karena diminta, tapi karena kau menikmatinya. Karena kami sudah menjadi bagian dari jiwamu. Keluar dari kamarku. Aku akan pergi. Tapi tawaran ini akan tetap terbuka. Ingatlah, satu jiwa tidak berdosa. Pikirkan adikmu, Rina. Dia tidak pernah berbuat dosa besar, kan? Dia sempurna untuk ritual ini. Jangan berani menyebut nama dia. Pangeran Gelap tertawa lagi dan menghilang ke dalam kegelapan. Arman terduduk di ranjangnya, gemetar dan berkeringat dingin. Pikirannya berputar. Ada jalan keluar. Tapi harganya, tidak. Dia tidak akan pernah menyakiti Rina. Tidak peduli apapun, tapi Pangeran Gelap benar. Sebulan kemudian, Arman mulai kehilangan kendali. Dia melakukan ritual untuk seorang klien. Seorang ibu yang mau tetangganya dihukum karena membiarkan anjing mengotori halaman rumahnya. Permintaan yang sepele. Tapi ketika Arman memanggil roh bayang-bayang, sesuatu yang berbeda terjadi. Arman merasakan dorongan yang kuat, hampir tidak tertahankan, untuk membuat hukuman yang jauh lebih berat dari yang diminta. Bukan hanya menakut-nakuti, tapi membunuh. Membunuh dengan cara yang paling menyiksa. Dan bagian terburuknya, Arman ingin melakukannya. Dia merasakan kegembiraan yang gelap membayangkan penderitaan korban. Tidak, gumamnya, mencoba melawan dorongan itu. Tidak, ini bukan aku. Tapi suara-suara di kepalanya berbisik lebih keras. Ini adalah kau, Arman. Ini adalah kita. Kita adalah satu. Berhentilah melawan. Dengan susah payah, Arman berhasil menyelesaikan ritual dengan hukuman yang ringan. Roh bayang-bayang hanya membuat tetangga itu mimpi buruk selama seminggu, tapi Arman tahu. Ini baru permulaan. Hari demi hari, suara-suara itu semakin keras. Dorongan untuk menyakiti, membunuh, menyiksa semakin kuat. Dia mulai melihat orang-orang di sekitarnya sebagai korban potensial. Penjual di pasar. Supir angkot. Bahkan Rina. Ketika pikiran itu melintas tentang Rina, Arman menyadari betapa buruknya situasinya. Aku kehilangan diriku, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Tapi bayangan itu tersenyum, senyum yang tidak pernah dilakukan Arman. Tidak, kau menemukan diri sejatimu, bisik bayangan dengan suara Pangeran Gelap. Seminggu kemudian, Rina mengumumkan kabar gembira. Dia hamil. 3 bulan. Kau akan jadi paman, Kak, senyum Rina ceria, memegang perut datarnya. Suamiku sangat bahagia. Kita sudah menunggu ini bertahun-tahun. Kartini juga tersenyum, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini. Alhamdulillah. Akhirnya ada kabar baik di keluarga ini. Tapi Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Saat melihat Rina yang bahagia itu,
Sesuatu di dalam dirinya berbisik, dia sempurna. Dia tidak berdosa. Hamilnya membuat pengorbanan bahkan lebih kuat, 2 jiwa sekaligus. Bayangkan, Arman. Kau bisa mengakhiri ini semua. Kau bisa membebaskan anak yang dia kandung dari kutukan ini. Tidak, gumam Arman. Kak! Kamu bilang apa? Tanya Rina. Tidak, aku cuma bilang tidak sabar menunggu keponakanku lahir. Tapi malam itu, Pangeran Gelap datang lagi. Ini kesempatanmu, Arman. Lihatlah dirimu. Kau perlahan-lahan menjadi monster. Dalam setahun, mungkin kurang, kau akan kehilangan semua kemanusiaanmu. Kau akan menjadi boneka kami. Dan ketika itu terjadi, anak yang dikandung Rina akan mewarisi ilmu ini juga. Generasi berikutnya akan terkutuk. Ada cara lain pasti ada. Tidak ada. Aku sudah hidup selama 3 abad. Aku melihat 7 generasi Chandra. Semuanya berakhir sama. Mereka kehilangan kemanusiaan, menjadi pembunuh sadis, dan akhirnya mati dalam kegilaan. Kau adalah yang pertama yang kuberitahu tentang jalan keluar ini. Kenapa? Kenapa kau memberitahuku? Karena aku lelah. Lelah terikat pada janji yang dibuat para leluhurmu. Lelah bersembunyi di sudut gelap pikiran manusia, menunggu untuk disembah dan dipanggil kembali. Janji itu dulu tampak menggiurkan, hingga kutemukan bahwa tak ada kebebasan dalam kekuatan. Hanya penderitaan yang menunggu. Arman menelan ludah. Lalu apa yang harus kulakukan? Pangeran Gelap mengerling. Sesungguhnya kau telah melewati semua cobaan, mempelajari 6 roh, menebar maut bagi puluhan orang, merasakan darah dan jeritan mereka. Kini hanya 1 langkah lagi untuk benar-benar bebas. Korbankan 1 jiwa yang masih murni, dan rantai kutukan itu akan terputus dari garis keturunanmu selamanya. Arman terdiam. Bayangan Rina dan calon keponakannya menari di benaknya. Ia merasakan ledakan kemarahan sekaligus ketakutan. Aku tak akan pernah menyentuh Rina, desahnya. Pangeran Gelap tertawa. Itulah harga cinta dan kesetiaan. Sesuatu yang tak kuanggap bermakna selama berabad-abad. Jika kau menolak, bukan hanya kau yang akan hancur, tapi juga mereka yang kau cintai. 1 demi 1, tanpa ampun. Arman menunduk. Dalam keheningan yang menyesakan, ia memikirkan semua penderitaan yang pernah ia sebabkan dan yang akan datang. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan tengah. Ia harus memilih, menjadi pembunuh keluarganya sendiri demi kebebasan atau terus menjadi budak roh-roh yang semakin haus akan korban. Dengan napas tertahan, Arman mengangkat pandangan ke arah kegelapan yang kini merayap ke seluruh sudut kamarnya. Ia menghela napas panjang, menelan air liur yang menyesakkan. Baik, bisiknya lirih. Aku akan melakukannya. Pangeran Gelap tersenyum, menampakkan deretan taring yang mengerikan. Klikari aku saat kau siap, dan kami akan merancang ritualnya. Malam itu, Arman berjalan perlahan menuju kamar Rina. Di tangannya tergenggam sebuah pisau belati kecil, senjata yang tak pernah ia bayangkan akan ia gunakan untuk hal sedosa ini. Langkahnya kaku, setiap detak jantungnya seperti genderang perang di depan pintu. Ia berhenti. Ia mendengar suara napas lembut Rina yang tertidur. Perutnya menonjol halus di balik selimut tipis. Arman menatap dengan mata berkaca setiap ingatan tentang masa kecil, ketika Rina terjatuh dan ia menggendongnya pulang. Tawa mereka saat bermain petak umpet, janji untuk selalu melindunginya, semua itu berdesir dalam benaknya seperti ribuan jarum tajam. Ia merasakan sesak luar biasa, tangannya gemetar, pisau berkilau di bawah sinar rembulan yang menyelinap lewat jendela kamar. Ia menunduk, wajahnya penuh kesakitan. Maafkan kakak, bisiknya. Tiba-tiba, cahaya lilin padam. Ruangan seketika gelap gulita. Arman tersentak dan menoleh, namun hanya kegelapan yang menyambut. Saat itu, ia mendengar tawa lembut, nyaris seperti tangisan, memenuhi kepala dan hatinya. Tidak ada jalan kembali. Arman, suara Pangeran Gelap bergema di benaknya. Lakukan sekarang atau biarkan penderitaan terus meraja. Arman menenangkan dadanya, memaksakan langkah. Ia melangkah menembus kegelapan, menyelinap ke sisi tempat tidur Rina. Jantungnya hampir meledak. Dengan tangan kiri, ia meraih pergelangan Rina, dan dengan tangan kanan, ia mencabut pisau belati. Air mata mengalir tanpa henti. Maafkan aku, Rina, maafkan aku.
Ia tergagap pada detik terakhir, saat bilah pisau menyentuh kulit Rina, cahaya lilin tiba-tiba menyala kembali. Ruangan kembali terang. Rina terbangun, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. "Arman!" "Apa?" Arman terhenti, menatap adiknya. Bayangan pangeran gelap memudar dalam benaknya, namun tawa seram masih menggema. Ia menurunkan pisau, gemetar. Semua kekuatan yang dicari selama ini menguap. "Aku tidak bisa," suara Arman parau. "Aku tak sanggup," Rina bangkit, tangannya menggenggam lengan Arman. "Kakak." Arman menunduk, menangis. "Tidak ada kebebasan jika aku harus membunuhmu. Aku tak bisa." Dalam kegelapan jiwa dan konflik yang tak terperi, Arman merasakan jantungnya hancur. Sang pangeran gelap mengaum dalam benaknya, merobek tiap lapisan keyakinannya. Namun ia memilih cinta, memilih kemanusiaan, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Seketika itu juga, bilah pisau melesat, tepat dari tangan Arman sendiri mengarah ke dadanya. Darah memercik, menodai selimut putih. Arman terhuyung, lututnya menyerah. Ia menatap Rina dan ibunya yang masuk tergopoh-gopoh, mata mereka basah dengan tangis. Rina menjerit, memeluk kakaknya. Arman tersenyum samar, menahan rasa sakit luar biasa. Lilin di sudut kamar bergoyang, seolah meratapi kematian seorang jiwa yang memilih cinta ketimbang kekuatan terkutuk. Dalam detik-detik terakhirnya, Arman merasakan kehadiran roh-roh yang dulu membayanginya, 7 suara penuh kemarahan dan kecewa. Namun ia tetap tenang. Dengan napas terakhir, ia berbisik, "Maafkan aku semua. Aku memilih cahaya." Pendarahan cepat merenggut hidup Arman. Darahnya merembes ke lantai kayu, dan perlahan-lahan ia kehilangan kesadaran. Suara tangisan dan teriakan memenuhi kamar, namun di dalam jiwa Arman, hanya ada kedamaian yang ia cari selama hidupnya. Keesokan paginya, pagi cerah menyinari desa Gantarang. Rumah keluarga Chandra tampak sunyi. Di kamar Arman, tubuhnya terbaring tanpa nyawa, pisau belati masih terbenam di dadanya. Di sekelilingnya, semua simbol ilmu hitam, keris naga siluman, kitab gelap, jimat, bahkan 7 lilin hitam, semua telah hilang, seolah lenyap bersama amarah roh-roh yang terkutuk. Rina dan Kartini duduk di teras, memeluk satu sama lain. Air mata mengalir, namun di wajah mereka tercurah rasa lega dan kedamaian. Kutukan besar itu telah selesai, dengan pengorbanan seorang kakak yang memilih cinta, menyelamatkan adiknya dan generasi berikutnya dari warisan kegelapan. Dan desa Gantarang, untuk pertama kalinya dalam 1 abad, hidup tanpa bayang-bayang ilmu hitam, karena Arman memilih tragisnya pengorbanan demi kebebasan mereka semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.